Jadi korban di mana sebelumnya dia ada sakit di lututnya. Ada sakit di lutut, terus karena melihat dan disarankan oleh temannya, oh ada nih pijat kretek-kretek di Taiwan nih, viral banget ini. Jadi sebelum dia mau pulang ke Indonesia, dia itu disarankan buat ke sana. Kesanalah dengan antrian panjang katanya gitu kan, karena banyak orang yang mau. Kesanalah dia, akhirnya dia dipijit-pijit. Tapi dia keluhkan, saya itu sakit di bagian lutut, saya itu sakit di bagian sini, nggak bisa kayak susah gitu di ini. Tapi katanya malah dipijatnya sebelah kiri, dikreteknya sebelah kiri. Padahal dia udah ngeluh tapi tetap dipaksa gitu. Dia udah ngeluh, aduh jangan, tapi tetap dipaksa dengan kretek-kretek. Dengar ya rekamannya ya. Ini sebelum dipijit itu nanti minta rekaman videonya ya Bu, katanya aku rekamin pakai video kamu sendiri, kan di situ 2 orang ya. Yang satu itu yang ada di TikTok itu, yang ada di TikTok itu yang satunya masih belajar, sedangkan dia lo disuruh rekam aku itu aja nggak berani, yang itu yang masih belajar itu katanya nggak bisa gitu katanya. Terus apa namanya? Jadi Cece juga dipijitin sama orang yang belajar gitu, dikretekin gitu. Iya, cuman dia itu bilang ke kokonya tuh nggak bisa. Tapi kokonya tuh selalu bilang kayak gini, harus belajar, harus ini, harus bisa gitu ngomongnya. Pokoknya modelnya kayak semacam percobaan gitu modelnya itu. Ya ampun. Cece sebelumnya waktu pijat itu tahu nggak dia profesinya apa? Dokter kah atau apa kak? Cece ada nanya nggak? Nggak ada, cuman kan itu di TikTok viral kan. Tadi itu adalah pengakuan dari salah satu korbannya yang mana dia pergi ke tempat praktek itu. Terus sebelumnya lututnya itu masih baik-baik saja. Tetapi setelah dia datang ke tukang kretek-kretek itu, dia nggak bisa jalan. Sekarang dia mau pulang ke Indonesia terpaksa harus pakai kursi roda. Dan Cecenya itu minta pertanggungjawaban ke kokonya itu, tapi tidak dibalas lagi sama sekali ya. Dia mengeluhkan setelah kretek-kretek itu, dia mengeluhkan, kok aku makin kayak gini, kok aku makin kayak gini. Tidak digubris sama sekali. Teman-teman kalian perlu tahu, chiropractic atau kretek-kretek itu memang bukan ahli medis. Tetapi mereka itu harus sekolah chiropractic atau kretek-kretek, ada sekolahnya juga. Dan itu tidak sebulan 2 bulan. Dan buat mereka yang memang mau menseriusi profesi chiropractic atau kretek-kretek ini, minimal harus punya background pendidikan sains. Misalnya lulusan biologi, lulusan kimia, lulusan psikologi, atau lulusan fisika, atau mungkin lulusan kedokteran umum juga. Barulah dia bisa mengambil program chiropractic selama 4 tahun. 4 tahun, ya, 4 tahun, gak lama ya, gak sebulan 2 bulan, apalagi cuma lihat tutorial di YouTube. Nah, setelah mereka kuliah dengan profesi kretek-kretek juga, itu mereka juga harus punya license ya. Mereka harus mengikuti ujian untuk mendapatkan izin buka prakteknya. Pertanyaannya sekarang, kretek-kretek yang lagi marak-maraknya di Taiwan ini semuanya punya izin praktek nggak? Walaupun mereka bukan ahli medis. Itu pun juga setelah mereka punya license, mereka harus mengikuti perkembangan di lapangan gitu. Mengambil kelas pendidikan lainnya juga secara berkelanjutan dan secara teratur. Kayak dokter-dokter gitu, biasanya juga dokter-dokter kayak gitu. Udah menjadi dokter spesialis, mereka juga tetap mengikuti perkembangan di lapangan. Ikuti seminar-seminar luar negeri, kayak gitu. Ikuti perkembangan-perkembangan apa nih yang baru, kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen juga melalui website yang aku baca. Itu menanyakan apakah aman melakukan chiropractic atau kretek-kretek. Nah, di sini dibilang prosedurnya memang pengobatan pada umumnya. Chiropractic juga punya resiko ya. Mungkin akan ada resikonya ketidaknyamanan di area yang dikretek-kretek, terus ada juga kelelahan atau sakit kepala. Nah, umumnya apa sih yang dikretek-kretek, bagian apa sih keluhan-keluhannya yang dikretek-kretek itu? Ya di sini tertulis sakit leher, sakit punggung, nyeri panggul, nyeri lengan, nyeri bahu, nyeri kaki, nyeri pinggul. Nah, itu semuanya keluhan-keluhan yang bisa diatasi dengan chiropractic. Tapi masalahnya, orang-orang yang datang di chiropractic yang profesional itu biasanya adalah orang-orang yang sudah punya riwayat penyakit-penyakit sendi misalnya ya kan, dan udah mendapat rekomendasi dari dokter. Ya, makanya buat kalian mbak-mbak, mas-mas, kalau nek sakit-sakit tulangnya, sendinya, ototnya apa, ke dokter dulu, tanya dulu ke dokter. Ini kalau kayak gini saya bisa nggak ke kretek-kretek? Kalau ke kretek-kretek juga jangan sembarang ke kretek-kretek, karena viral doang mau kretek-kretek gitu. Lihat juga, orang tanyakan, seorang pasien itu berhak menanyakan, Mas, kok, Cece, Mbak, punya license nggak? Tanya background pendidikannya, punya hak kok kita mau nanyakan itu. Orang badan kita mau diserahkan buat katanya penyembuhan. Ya kalau misalnya setelah dikretek-kretek nggak sembuh kan, namanya apa? Apalagi sama pengakuan mbaknya ini, katanya si kokonya ini itu bawa teman yang lagi belajar. Dan orang yang lagi belajar ini dipaksa buat nangani mbaknya ini. Walaupun si temannya ini udah nolak, dia bilang nggak mau, takut, apa segala macam. Tapi kokonya ini tetap maksa, katanya harus belajar. Nah, pertanyaannya juga, yang belajar ini punya background pendidikan apa juga nih? Ada nggak dia belajar selama 4 tahun tentang chiropractic ini atau kretek-kretek? Oh ya, just information, salah satu kretek-kretek yang paling viral di Taiwan juga ini kemarin nge-DM saya, minta buat di-endorse. Saya tolak. Itulah kenapa saya bilang, teman-teman, saya itu tidak gampang banget di-endorse seperti itu. Saya harus lihat dulu ini, bagus bener nggak buat PMI. Jangan sampai orang-orang yang nge-follow saya ini misleading atau misalnya jadi kena batunya karena apa yang saya promosikan gitu. Makanya saya tolak. Ada banyak hal-hal itu yang saya tolak, yang saya rasa ini tidak bermanfaat untuk PMI. Karena balik lagi ya, saya punya followers, saya juga punya tanggung jawab untuk followers saya.
Intinya sekarang teman-teman, hati-hati untuk kretek-kretek. Bagi kalian yang mau kretek-kretek, pastikan orang yang pelakunya ini, ya, pelaku kretek-kreteknya ini atau tukang kretek-kreteknya ini, background pendidikannya jelas. Apakah dia punya license atau tidak? Tanyakan karena kamu punya hak untuk menanyakan itu. Oke? Jangan sampai ya kamu udah bayar 2.000, 1.000, bukannya malah membaik, malah pakai kursi roda pulangnya. Dan jangan lupa juga, sebelum kalian ke kretek-kretek, pastikan kalian memeriksa dulu kondisi kalian ke dokter. Kalau dokter bilang, oke, ini kondisi kamu, sendi tulang kamu, apa segala macam, ini butuh tukang kretek-kretek, kamu ke tukang kretek-kretek. Kamu tanya dokternya, rekomendasikan saya tukang kretek-kretek yang punya license. Jangan punya viral atau punya nama doang di TikTok. Oke? Ingat, jaga kesehatanmu. Jangan dengan gampang kamu serahkan ke orang kesehatanmu tanpa kamu tahu orang ini siapa. Saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan siapapun, tetapi ini adalah bentuk edukasi biar semuanya paham. Dan yang jadi pertanyaan besar adalah, para tukang kretek-kretek ini itu membuat akun banyak banget. Dan akun-akunnya itu semuanya ternyata ngeblok saya, ngeblok Mbak Cikra, ngeblok yang lain-lainnya juga yang sering memberikan edukasi ke teman-teman PMI. Ada apa? Kalau memang kalian ini, praktek kalian ini benar, kenapa memblok kita-kita? Kan kita bisa bantu. Kalau misalnya praktek-praktek kalian ini benar, kita kan bisa bantu. Kalau menyembuhkan PMI, kenapa enggak? Kita bakal informasikan. Tapi maaf ya, kemarin saya tolak. Setelah ditolak, malah ngeblok.